Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang software NovaBench. Software NovaBench ini berfungsi sebagai software benchmarking atau penguji kinerja CPU atau komputer kita. Jadi software NovaBench ini nanti dapat menguji atau membenchmark CPU, grafik, RAM atau memori, dan harddisk kita atau storage. Langsung saja, ini adalah antarmuka dari software NovaBench itu sendiri. Kita lihat di paling bawah ada sedikit informasi tentang spesifikasi yang kita gunakan di dalam komputer kita. Kalau di sini saya menggunakan Intel Core i3, memori 4GB, dan grafik Intel Graphics. Sebenarnya saya menggunakan grafik ATI Radeon 5470, tapi di sini hanya terbaca Intel Graphics Media Accelerator HD. Nah, mungkin jika kalian mempunyai masalah atau problem yang sama, saya mempunyai sedikit tips dengan menggunakan bantuan software GPU-Z. Yang pertama, kita close dulu software NovaBench-nya. Kita buka software GPU-Z-nya. Nah, GPU-Z ini berfungsi untuk memberikan info tentang hardware grafik yang kita gunakan. Langsung kita close lagi. Kita buka lagi software NovaBench-nya. Ya, di sistem informasinya di paling bawah, grafik sudah berubah menjadi ATI Mobility Radeon 5470. Oke, langsung saja. Di dalam NovaBench ada beberapa tes yang bisa kita lakukan atau beberapa benchmark yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah CPU test. Nah, di dalam CPU test ini bagi tiga. Yang pertama adalah floating point operation. Yang dimaksudkan dengan floating point operation ini adalah NovaBench akan mengetes prosesor untuk melakukan proses aritmatika. Ya, di bawahnya ada integer operation. Di sini software NovaBench akan melakukan pengetesan kepada prosesor untuk melakukan operasi-operasi integer. Yang paling bawah ada MD5 hashing. Nah, di sini NovaBench akan mengetes apakah software-software yang ada di dalam komputer kita berjalan dengan baik, seperti firewall, antivirus, dan sebagainya. Lalu ada lagi GPU test. Nah, di dalam GPU test ini NovaBench akan membenchmark atau menguji grafik kita atau VGA kita. Lalu ada hardware test. Nah, di hardware test ini NovaBench akan bisa mengetes pertama adalah memori dan kedua adalah harddisk. Nah, memori di sini disebutkan RAM transfer speed. Jadi NovaBench akan mengetes seberapa cepat memori kita melakukan proses transfer dan seberapa banyak memori kita bisa melakukan transfer dalam 1 detik. Nah, di bawahnya adalah drive write speed. Nah, di sini NovaBench akan melakukan pengetesan kepada harddisk atau storage kita. Nah, yang dites adalah write speed atau kecepatan tulis. Pada aplikasinya, kecepatan tulis ini seperti saat kita mengcopy data dan saat kita membuat file pada harddisk itu. Oke, selanjutnya ada fitur tambahan dari software NovaBench, yaitu System Information. Nah, di sini kita bisa melihat informasi-informasi sistem yang ada di dalam CPU atau komputer kita. Di bawah lagi ada Internet Speed. Nah, di sini kita bisa mengetes seberapa cepat koneksi internet kita. Oke, langsung saja kita coba satu-satu. Yang pertama adalah Floating Point Operation. Ya, tidak butuh waktu lama untuk melakukan benchmarking ini, hanya sekitar 10 detik. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi prosesor dapat melakukan floating point operation sebanyak ini dalam 1 detik. Oke, kita lanjut ke integer operation.
Ini adalah hasilnya. Setelah di benchmark, jadi prosesor dapat melakukan operasi-operasi integer sebanyak ini dalam 1 second atau 1 detik. Oke, kita lanjut ke pengetesan MD5 hashing. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi prosesor dapat melakukan MD5 hashes generated dalam 1 second sebanyak ini, dalam 1 detik. Oke, lanjut kita melakukan pengetesan GPU atau VGA atau grafik kita. Nah, di sini keluar window yang memberikan kita pilihan. Kita men-benchmark dalam resolusi berapa. Di sini saya menggunakan 1366 dikali 768 pixel dengan menggunakan full screen dan anti aliasing 0x. Nah, fungsi dari anti aliasing ini apa? Fungsi dari anti aliasing ini adalah untuk memberikan kehalusan pada lekukan grafik 3D. Mungkin di sini saya tidak memakainya dulu supaya dokumentasinya lebih mudah. Nah, ini adalah proses benchmarking grafik. Bisa kita lihat di paling pinggir kiri itu adalah jumlah frame yang dilakukan atau diproses dalam 1 detik. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi grafik atau VGA kita dapat melakukan atau dapat memproses rata-rata 181 frame dalam 1 second. Oke. Lalu selanjutnya kita tes kecepatan memori atau RAM kita. Ini adalah hasilnya. Jadi memori kita dapat melakukan proses sebanyak 5121 MB dalam 1 detik, atau bisa dikatakan 5 GB per detik. Oke. Lalu kita tes kecepatan write speed harddisk atau storage kita. Nah, di sini keluar window. Di sini kita bisa pilih partisi atau harddisk mana yang kita ingin tes atau kita ingin benchmark. Sini saya pilih harddisk J atau partisi J. Oke. Ini adalah hasilnya. Jadi harddisk atau storage kita dapat melakukan proses write atau proses tulis sebanyak 92 MB dalam 1 second. Oke, kita lanjut ke fitur tambahan dari software NovaBench, yaitu System Information. Nah, di sini kita dapat melihat informasi-informasi tentang sistem yang ada di dalam PC atau komputer kita. Terus kita lanjut lagi untuk pengetesan internet. Nah, untuk pengetesan internet ini tentu kita harus terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ternyata kita diarahkan ke alamat web ini. Ternyata web ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi untuk kalian yang mau mengetes seberapa cepat koneksi internet kalian bisa langsung buka speedtest.net. Langsung kita close saja. Nah, selain kita dapat mengetes kemampuan kinerja
komputer kita secara satu persatu, kita juga bisa mengetes secara keseluruhan. Novabench di sini akan memberikan kita poin dari semua pengetesan yang ada di dalam komputer kita, mulai dari CPU, GPU, dan hardware test. Kita juga bisa membenchmark atau menguji komputer kita tanpa menguji grafik atau VGA kita. Kita coba dulu di sini untuk mengetes secara keseluruhan komputer kita, mulai dari CPU test, GPU test, dan hardware test. Kita bisa klik tombol Start Benchmark Test, atau kita buka di menu bar, kita klik Test dan Run All Test. Oke, saya coba klik di sini saja. Skornya sudah muncul. Ini adalah skor yang diberikan oleh software Novabench untuk komputer atau CPU kita. Sini skor 117 untuk memori kita, 307 untuk CPU kita, 57 untuk grafik, dan 10 untuk hardware. Nah, skor kita ini juga bisa kita compare atau kita bandingkan dengan hasil skor orang lain secara online. Tentunya harus terkoneksi dengan internet. Kalau kita mau meng-compare atau membandingkan, kita tinggal klik Compare this result online. Kita klik saja. Dan kita akan ditujukan ke alamat ini. Nah, di sini kita bisa meng-compare, tetapi kalian harus punya profile dulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai profile. Jadi saya tinggal memasukkan skor yang saya dapat ke website ini. Nah, ini adalah perbandingannya. Ini skor kita 491, dan ini skor tertinggi yang pernah didapat, skor Novabench yang pernah didapat dengan spek yang sama seperti ini. Oke, kita close saja. Nah, skor kita yang kita dapat di software Novabench ini juga kita bisa save. Jadi sewaktu-waktu apabila kita ingin mengupgrade atau mengganti spesifikasi komputer kita, kita bisa mengetesnya ulang dan membandingkan skor kita dengan sebelumnya. Kita save. Kita beri nama, lalu kita save. Nah, jadi sewaktu-waktu nanti kita bisa membuka skor kita. Kita coba buka skor yang tadi kita sudah save. Ini adalah skor yang tadi kita save. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.